Seberapa kaya Willy Salim? Siapa sih yang nggak kenal Willy Salim? Seleb TikTok yang sangat terkenal dengan kontennya yaitu #borong se-Indonesia. Dia ini suka banget memborong Indomaret, Alfamart, bioskop, dagangan kaki lima, dan ini sangat viral di TikTok bahkan di YouTube. Penghasilan Willy Salim dari satu video diperkirakan mencapai puluhan juta per video. Namun dia juga suka membuat konten bagi-bagi hadiah yang nominalnya sangat banyak. Seperti masukkan bola lawan Willy Salim dapat 1 juta rupiah. Berikutnya yang namanya Rehan dapat iPhone. Hingga main mesin capit manusia yang dimana hadiahnya tuh yang bisa didapat berupa iPhone, televisi, hingga uang tunai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Uniknya, konten yang Willy Salim buat, uangnya didapatkan dari hasil endorsement, kemudian ditabung dan dipakai untuk bikin konten ngeborong barang-barang dagangan di video berikutnya. Konten kreator yang terkenal suka borong dagangan ini menjadi perbincangan di jagat media sosial. Bukan hanya hobi borong dagangan aja, Willy Salim juga dikenal dengan kedermawanannya. Dia kerap membagi-bagikan hadiah dengan nominal yang nggak tanggung-tanggung. Maka nggak heran banyak netizen yang menyebut-nyebut bahwa Willy Salim sebagai anak dari presiden grup multinasional di Indonesia. Dia juga kerap membagi-bagikan hadiah berupa uang dengan jumlah yang fantastis dan juga barang-barang mahal kepada followersnya. Konten-kontennya tak jarang membuat netizen geleng kepala. Uang Willy Salim seakan tak ada habisnya. Sebelum aku bahas kekayaan Willy Salim lebih dalam, aku berharap melalui video ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi baru dan inspirasi. Dan aku juga ingin mendoakan kalian biar semua yang menonton video ini bisa sukses suatu saat nanti. Jangan lupa kirimkan dan bagikan video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya biar video ini tuh bisa menjadi inspirasi dan memotivasi lebih banyak orang lagi. Oke, langsung kita lanjut ya. Mari kita borong! Dilihat dari akun TikToknya, akun Willy Salim sudah memiliki follower 19,7 juta orang dengan 1269 video yang sudah terupload. Selain dari akun TikTok, Willy Salim juga kerap mengupload kontennya di platform lain, salah satunya YouTube. Channel YouTube-nya memiliki lebih dari 9,4 juta subscribers. Berdasarkan data Social Blade, pendapatan Willy Salim dari channel YouTube-nya ini ditaksir mencapai 991 juta hingga 15,4 miliar rupiah. Wow, banyak banget ya. Maka nggak heran sih kalau misalnya dari AdSense ini, uangnya dipakai lagi untuk buat konten borong di video berikutnya. Penghasilan Willy Salim dari dua platform tersebut tentu saja belum termasuk dari endorsement yang diperolehnya. Sebagai seorang public figure dengan jutaan pengikut di TikTok, YouTube maupun Instagram, tentu banyak brand yang tertarik untuk menawarkan kerjasama dengannya. Willy Salim pun mengaku kalau aksinya yang sering memborong apapun itu dilakukan dengan menggunakan uang hasil tabungannya sendiri. Dia menuturkan bahwa uang tersebut merupakan hasil endorsement yang dia peroleh dan dikumpulkannya. Nah, kalau tadi kita udah bahas kira-kira penghasilan atau pemasukan Willy Salim dari mana, sekarang aku mau lebih tunjukin ke kalian konten-konten yang menurutku cukup gila yang dia mengeluarkan uang yang sangat banyak per satu videonya. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada beli nasi goreng dengan harga 150 juta. Di video ini terlihat Willy Salim menarik uang yang sangat banyak, kemudian dia membeli nasi goreng menggunakan GoFood dan uang yang dia bayar sangatlah banyak. Gak lupa juga dengan tipnya ya guys. Yang kedua, ada borong satu truk air mineral. Di video ini, Willy Salim terlihat memborong air mineral satu truk dan total harganya mencapai 10 juta rupiah. Kemudian berikutnya ada juga borong semua makanan dan minuman yang ada di Starbucks. Kemudian semuanya dibagikan secara gratis ke orang-orang. Menurutku, kontennya yang borong Starbucks ini bisa menghabiskan hingga 100 juta rupiah. Kemudian ada juga konten borong satu teater bioskop dengan 100 tiket. Willy Salim pun mengajak pameran cosplay yang ada di mall dan juga anak panti untuk menonton film Spider-Man bersama-sama. Dan harga konten ini ditaksir mencapai 10 jutaan. Masih ada lagi nih, konten borong Indomaret. Hampir semua barang di Indomaret diborong oleh Willy Salim. Gokil. Dari makanan, minuman, sabun, semuanya habis sampai nggak tersisa. Dilansir dari beberapa sumber, konten Willy Salim borong Indomaret ini bisa menghabiskan biaya hingga ratusan juta. Berikutnya, Willy Salim juga pernah memborong barang di mall. Mulai dari toko iPhone, supermarket, toko baju, hingga skincare, semuanya dia borong. Biaya konten ini ditaksir bisa mencapai ratusan juta rupiah. Berikutnya, Willy Salim juga sempat viral dikarenakan kontennya yang memborong pom bensin bersama Baim Wong dengan tujuan membagikannya secara gratis ke masyarakat. Bahkan struknya bisa sampai sepanjang ini guys. Kemudian ada juga konten borong McDonald. Kemudian dia bagikan ke anak-anak panti asuhan. Nah, total biaya yang dihabiskan untuk konten ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Berikutnya nih yang sangat menarik menurutku ya.
Dia borong 100 kg kepiting, di mana di video tersebut dia menghabiskan uang hingga 20 juta. Gak berhenti di sana, dia juga berjanji akan memberikan 100 juta untuk orang yang berhasil mengolah 100 kg kepiting yang sudah dia borong tersebut. Gak cuma konten borong se-Indonesia ya, Willy Salim juga sering membagikan THR online ke followers-followersnya. Kemudian ada juga konten kolaborasi, di mana yang bisa potong model rambut Cepmek bisa mendapatkan 1 juta rupiah. Nah, masih ada lagi nih konten kolaborasinya, yaitu Capit Manusia, di mana Dilan Cepmek harus menggunakan alatnya ini untuk mendapatkan iPhone. Selain itu, Willy Salim juga memborong dagangan kaki lima seperti borong dagangan buah unik dengan harga mencapai 700.000. Kemudian ada juga konten borong dagangan satu jajanan di Kota Batam yang berkolaborasi dengan Anhong Media, di mana dagangan yang diborong sangat bermacam-macam seperti bakso cilok, es jeruk murni, mochi kacang tanah, telur congkel hingga cimol. Kemudian dagangan yang Willy Salim borong ini dibagikan semua ke masyarakat yang ada di sana. Aku sangat yakin kalau beberapa di antara kalian pasti sudah menonton beberapa video yang aku udah sebutin tadi. Bahkan mungkin kalau kalian fans berat Willy Salim pasti udah nonton semua itu dong. Nah, kali ini masa sih kalian gak penasaran tentang perjalanan hidup Willy Salim dari awal dia memulai karirnya? Jadi langsung aja kita bahas sama-sama. Willy Salim sudah membuat akun YouTube sejak tahun 2014 sebelum dia mulai ngonten di akun TikToknya. Dia pun baru mulai terjun sebagai TikTokers pada tahun 2020 lalu. Dan ternyata konten awalnya itu bukan konten borong, tapi kontennya itu lumayan beragam. Konten pertamanya adalah 3 kebiasaan orang Indonesia kalau ke supermarket. Kemudian ada juga konten challenge minum boba. Selain itu ada juga konten mengenai organ tubuh, anime, K-pop, rating makanan, dan konten challenge. Hingga akhirnya konten yang membuat namanya naik dan sangat viral adalah konten borong se-Indonesia. Awalnya konten ini sangat sederhana, yaitu memborong semua barang warna merah di Indomaret hingga borong semua barang warna pink di Alfamart. Konten Willy Salim pun mulai jadi lebih unik, seperti borong Indomaret, borong SPBU, borong mall, borong bioskop, dan lainnya. Gak heran sih kalau Willy Salim hanya membutuhkan kurang lebih 2 tahun untuk mendapatkan 19,7 juta followers di TikTok dan 402 juta likes di total videonya. Harga endorse-nya pun ditaksir bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah, kalian tahu gak sih kalau sebenarnya Willy Salim itu masih muda banget? Dia masih berusia 20 tahun dan dia merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Nah, dari ini aja kita bisa belajar nih kalau umur tuh bukan menjadi patokan kesuksesan seseorang. Bisa aja masih muda, tapi udah sukses. Jadi buat teman-teman semua, jangan patah semangat. Semua ada waktunya, semua ada prosesnya, dan pasti kalian juga bisa sukses. Sebelum aku tutup video ini, seperti biasa, akan aku bagikan 3 hal yang menjadi kunci kesuksesan Willy Salim. Dan aku berharap 3 hal ini bukan cuman kalian denger doang, tapi bisa kalian praktekkan langsung di kehidupan kalian ya. Yang pertama, suka berbagi. Willy Salim terkenal dengan kontennya yang suka berbagi seperti bagi-bagi iPhone dan bagi-bagi uang. Nah, walaupun dalam konteks ini Willy Salim membuat konten akan berbagi, tapi udah pasti dong, di hidup ini kita harus bisa menjadi dampak bagi sekitar kita. Salah satu caranya adalah dengan berbagi. Karena ingat guys, gak ada satupun orang di dalam dunia ini yang pernah miskin karena berbagi. Justru ketika kita sering berbagi, kita maka akan lebih diberkati lagi dan bisa menjadi berkelimpahan. Yang kedua, rendah hati. Willy Salim pernah ikut dalam membantu Bonge, remaja yang sempat viral dan menjadi ikon Citaem Fashion Week, di mana Willy Salim sering dikira menjadi manajernya Bonge. Namun, menurut Willy, dia bukan manajernya, melainkan hanya memfasilitasi Bonge untuk bernegosiasi dengan klien. Dari sini kita bisa belajar bahwa Willy Salim mau untuk membantu orang lain. Dia mau untuk menurunkan egonya dan ya, bisa dibilang rendah hati. Salah satu ciri-ciri orang yang rendah hati itu ketika melihat orang lain sukses, dia malah seneng. Karena orang yang rendah hati itu tulus dalam membantu orang lain. Jadi dia nggak mengharapkan imbalan apapun. Dia memang pengen membantu agar hidupnya bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Yang ketiga, kreatif. Willy Salim merupakan salah satu konten kreator TikTok yang cukup unik dan kreatif di setiap kontennya, di mana dia berani untuk keluar dari zona nyaman dan membuat konten yang beda dari orang biasanya. Dia berani mengambil resiko, yaitu mengeluarkan uang yang besar, yang tentunya dia pun sulit untuk memprediksi apakah video ini tuh bisa sukses atau enggak. Tentunya ini penting banget buat teman-teman juga ya, buat yang mau sukses di luar sana, kita juga harus berani untuk mengambil langkah yang orang-orang itu nggak berani ngambil. Kalau pengen menjadi di atas rata-rata, tentu kita harus melakukan sesuatu yang di atas rata-rata juga. Aku yakin masih banyak banget hal yang kita bisa pelajari dari sosok Willy Salim ini, tapi karena durasinya udah cukup, videonya sampai di sini dulu. Dan sekali lagi aku cuman pengen mendoakan kalian biar semua yang menonton video ini bisa sukses suatu saat nanti. Caranya gimana? Hal-hal yang aku udah bagikan di video ini jangan hanya ditonton doang, tapi
dipraktikin juga ya. Semoga kamu suka dengan video seperti ini, dan kalau kalian mau support aku untuk membuat video seperti ini lebih banyak lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa juga untuk pencet tombol loncengnya biar setiap ada video baru langsung masuk di notifikasi kalian. Seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!